Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat terbaikku hari ini dengan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu Infokapit, berserulah kepadaku, tanggal 21 Februari 2021, diambil dari Kejadian pasal yang ke-9 ayat 8 sampai ayat yang ke-17, dan bahan bacaan diambil dari 1 Petrus 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-22 dengan tema janji dan kuasa Allah. Saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, seorang bapak bernama Nathanael Houghton sangat kecewa. Ia baru saja mendengar kabar yang sangat menggelisahkan hatinya di kantor bea cukai di Boston, tempatnya bekerja. Ternyata rupanya ia diberhentikan pada hari itu. Dan berita buruk ini seakan-akan membelenggu hatinya dan menggelegar di telinganya. Dan dunia ini dia lihat seolah-olah betul-betul sudah kiamat. Ia berjalan pulang penuh dengan gundah gulana. Perasaannya sangat-sangat bingung, mengingat nanti istrinya pasti kecewa mendengar berita yang akan disampaikannya. Setibanya di rumah, ia langsung menceritakan bahwa ia sudah diberhentikan dari pekerjaannya. Istrinya hanya menatap dia penuh keprihatinan, tapi kemudian memeluk Nathanael dan berkata kepadanya, tidak apa-apa. Dan istrinya kemudian mengambil sebuah pena dan juga sebuah kertas dan meletakkannya di atas meja belajarnya. Dan dia berkata kepada Nathanael, Nathanael, kini tiba saatnya bagimu banyak waktu untuk menulis. Benar saudaraku, 4 tahun kemudian kejadian memilukan Nathanael itu berubah, karena dia sekarang menghasilkan sebuah novel yang sangat dikagumi dan terkenal di seluruh dunia, dan dengan berjudul The Scarlet Letter. Saudaraku, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Tuhan tidak pernah berjanji langit senantiasa biru, bunga selalu mekar, dan juga mentari selalu bersinar. Tetapi ketahuilah saudaraku bahwa Tuhan telah berjanji di balik duka ada sukacita, di balik hujan dan badai ada pelangi kasih, di balik cobaan yang berat ada berkat besar, dan di setiap doa-doa kita pasti ada jawaban. Untuk itu saudaraku, jangan pernah berputus asa. Tetaplah sabar dan teguhkan hatimu kepada Allah sebagai sumber kehidupan itu, dan berpautlah kepadanya, karena di setiap cobaan yang datang kepadamu, dia berikan kepadamu pasti berkat-berkat yang berkelimpahan. Karena di setiap cobaan, di baliknya akan kita lihat ada rencana Allah yang sangat-sangat luar biasa. Peristiwa yang besar ini, saudaraku, bahkan lebih daripada apa yang dialami oleh Nathanael, kita lihat dalam bacaan kita hari ini.
kita melihat bahwa Nuh dan keluarganya baru saja melewati satu peristiwa yang paling mengerikan di sepanjang sejarah umat manusia. Bumi yang semula begitu indah dicipta Allah dimusnahkan, ditunggang balikan oleh Allah dengan air bah yang besar karena kejahatan yang besar dari umat manusia dan kecenderungan hatinya yang jahat. Hanya Nuh dan keluarganya dan segala binatang yang ada dalam bahtera itulah yang selamat. Mereka ini betul-betul dipilih oleh Allah untuk membaharui perjanjian dan juga memberikan kehidupan baru bagi dunia ini dan juga bagi segala makhluk, termasuk juga bagi manusia, binatang, burung-burung, dan seluruh makhluk yang hidup di dunia ini. Di sini kita melihat bahwa rencana indah Allah tidak bisa digagalkan oleh ulah dosa, kejahatan sebesar apapun dari umat manusia. Kita lihat bahwa walau sendiri Nuh bersama keluarganya yang kecil, janji keselamatan manusia dan segala ciptaan akan terwujud melalui perjanjian kekal yang sudah dirancang oleh Allah sebelum dunia diciptakan. Dengan tema janji dan kuasa Allah hari ini, kita mau merenungkan betapa luhur dan indah dan sangat berkuasa akan janji Allah yang menolong kita umat manusia. Walau ada badai, walau ada banjir dan pencobaan dan tantangan besar melanda kita dan melanda seluruh muka bumi ini. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, pelangi sebagai tanda jaminan perjanjian kasih setia Tuhan. Saudaraku, waktu saya menyusuri jalan setapak di daerah Tapanuli Selatan, saya habis pelayanan dari satu daerah dan waktu itu habis hujan kebetulan. Di satu tempat saya melihat pelangi terbentang begitu indah, sangat menggetarkan dan mengagumkan. Saya tertegun dan berhenti sebentar dan juga keluar dari sepeda motor saya. Saya mengamatinya, padahal saudaraku, waktu itu saya baru mengalami saat-saat yang sangat melelahkan karena jalan yang sulit, tapi juga saya baru mengalami pergumulan yang sangat berat karena barusan juga puasa terpaksa, di mana juga makanan dan minuman tidak ada di rumah. Tapi saat melihat pelangi itu, saya teringat akan janji kasih pemeliharaan Allah yang begitu luar biasa. Saya ingat bahwa Allah kita tetap setia menolong, menepati janjinya, memelihara anak-anaknya. Saya bersuka cita dan saya tersenyum, dan juga saya akhirnya memiliki pengharapan yang baru. Saudaraku, pelangi bukanlah sekedar busur warna-warni dan indah sesudah perginya hujan dan badai. Tetapi pelangi adalah tanda perjanjian Allah bahwa Dia tidak akan meninggalkan manusia dan ciptaannya lagi. Pelangi adalah tanda bahwa Allah sendiri yang akan memulihkan luka-luka yang besar sekalipun bagi manusia. Dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat 12-13 berbunyi, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu
turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Saudaraku, di sini secara tegas Allah berkata bahwa tanda perjanjian keselamatan Allah yang penuh anugerah dinyatakan melalui simbol busur atau dalam bahasa asli disebut keset. Semula kita tahu bahwa busur yang dilengkapi dengan anak panah dipakai oleh Allah untuk memanah setiap umat yang berdosa. Karena upah dosa adalah maut, sehingga mereka binasa. Benar saudaraku, kita tahu persis bahwa busur adalah senjata perang yang sangat-sangat ampuh dan sangat ditakuti, karena dapat melukai bahkan membunuh seseorang yang sedang tersembunyi bahkan nun jauh di sana. Tetapi setelah bumi dibersihkan dari dosa, dibersihkan dari perbuatan jahat umat manusia dengan hatinya yang jahat, sekarang Allah mengambil keputusan untuk menempatkan kasih anugerahnya, kasih karunia-Nya yang membaharui kehidupan umat yang berdosa. Karena itu saudaraku, simbol busur atau keset yang dilambangkan dalam wujud pelangi bermakna tumbuhnya pengharapan dan keselamatan yang baru bagi manusia dan juga bagi seluruh makhluk dan ciptaan Allah. Hukuman Allah di sini berubah menjadi keselamatan, murka berubah menjadi kasih karunia. Busur Allah yang pernah membinasakan kehidupan umat manusia kini berubah fungsi menjadi busur, senjata penebus dan penyelamat bagi umat yang berdosa. Sebagai penebus dan juga penyelamat, Allah menggunakan busur dan senjatanya ini untuk apa? Menjaga dan melindungi umat agar mereka terjaga dari serangan kuasa maut itu sendiri. Itulah sebabnya saudaraku, seberapa besar pun, seberapa hebat kecenderungan dan juga niat jahat dan perbuatan jahat umat manusia, seberapa banyak pun manusia berdosa, tidak lagi menghalangi kasih karunia Allah yang terus bekerja dalam kehidupan manusia, sehingga umat manusia saudaraku diberi pengharapan serta apa? Kesempatan untuk bertobat. Selain itu saudaraku, busur Allah, pelangi kasih Allah ini ditampilkan memang benar-benar dengan pelangi adalah juga untuk mengingatkan kita agar kita selalu ingat akan kasih karunia Allah yang menjaga dan melindungi kita, sehingga kita tidak lagi terdorong, berniat dan juga suka lagi melakukan hal-hal yang jahat, sehingga hati kita juga tidak lagi hidup dalam kecenderungan dan juga berniat jahat seperti yang dilakukan oleh umat manusia pada zaman Nuh. Tetapi busur atau pelangi kasih dan tanda perjanjian Allah yang Allah berikan ini kepada umat manusia supaya kita mau seperti Nuh, hidup saleh, jujur, taat dan beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah dunia yang bobrok, di tengah-tengah orang-orang yang tidak peduli dengan dosa dan kecenderungan hati dan berniat jahat dan melakukan dosa. Itu mari kita semakin bergaul erat, dekat dengan Allah yang telah memberikan pelangi, tanda kasih Allah yang memberikan kita kekuatan. Karena di sana ada apa? Di sana ada
kasih karunia Allah. Di sana ada penebusan, di sana ada penyelamatan. Yang kedua, pelangi kasih Allah ini juga menjamin pelestarian binatang dan alam semesta. Saudaraku, benar bahwa tumbuh-tumbuhan dan binatang ada dalam kuasa dan kendali manusia. Bahkan tumbuh-tumbuhan dan juga binatang adalah sumber makanan manusia. Tetapi cakupan perjanjian kasih Allah dalam pelangi kasih saat ini diungkapkan juga untuk secara menyeluruh, tidak hanya untuk manusia. Ungkapan dengan segala makhluk hidup disebutkan 5 kali dalam teks kita. Dalam ayat 10, ayat 12, ayat 15, ayat 16, dan juga ayat 17. Bahkan pada pemunculan yang pertama di dalam ayat 10, ungkapan ini diberi penjelasan secara gamblang dan rinci, yakni burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, dan segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Itu berarti, saudaraku, bahwa binatang, tumbuh-tumbuhan, dan segala makhluk lainnya adalah objek kasih Allah juga selain umat manusia. Nah, saudaraku, jika Allah sedemikian memperhatikan seluruh ciptaan Allah, sudah sepatutnya lah kita, orang-orang Kristen, umat Tuhan yang percaya kepada Yesus, juga melibatkan diri secara aktif dan juga berkreasi dan juga inovatif dalam pelestarian alam dan juga makhluk lainnya. Segala kebiasaan dan tindakan manusia yang merusak lingkungan harus dihindari dan juga harus dihentikan. Bumi ini jangan hanya kita pandang sebagai sesuatu yang sekuler saja, tetapi pandang dan perhatikanlah seluruh bumi dan segala isinya ini sesuatu yang sangat-sangat berharga, perlu dilindungi, perlu dilestarikan, karena telah disentuh oleh kasih Allah, dan tanda perjanjian pelangi kasih Allah juga menyentuh segala makhluk dan seluruh ciptaan Tuhan. Bumi memang, saudaraku, bukanlah Allah, tetapi sekali lagi dia adalah objek kasih Allah, sebagaimana kita umat manusia yang adalah objek kasih Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ketiga, pelangi kasih sebagai lambang kesempurnaan, kemuliaan Tuhan. Di dalam Yehezkiel 1 ayat 28, firman Tuhan berbunyi demikian: seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tak kala aku melihatnya, aku sembah sujud. Lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Saudaraku, seorang penafsir bernama Spencer Jones menafsirkan ayat ini dengan makna bahwa semua unsur dalam pelangi menggambarkan tentang kesempurnaan dan penggabungan dengan warna yang selaras. Ragam warna itu kaya dalam kemuliaan Tuhan. Gabungan beragam warnanya, katanya, menunjukkan tentang karakter yang sempurna. Ada yang menerjemahkan memang warna-warni dalam pelangi itu
Seperti warna merah katanya merupakan jenis warna yang melambangkan energi, yang dapat memberikan motivasi, percaya diri, dan kebenaran. Warna oranye melambangkan kehangatan, kebahagiaan, optimisme, persahabatan, petualangan, komunikasi yang baik, perasaan antusias, dan juga vitalitas. Warna kuning katanya melambangkan inspirasi dan semangat dan hati yang senang. Warna hijau melambangkan musim semi dan simbol pembaharuan serta kelahiran kembali. Warna biru merupakan salah satu jenis warna ketenangan yang memberikan kesan damai. Warna nila katanya merupakan sebuah warna yang mewakili intuisi, integritas, idealisme, dan juga introspeksi diri. Sedangkan warna ungu atau violet memiliki arti sebagai individualitas, kreativitas, dan juga tidak egois. Yang jelas saudaraku bahwa semua warna ini hadir dalam kemuliaan Tuhan yang sangat kaya dan juga sempurna. Dan semuanya, walaupun ada berwarna-warni, ada katanya yang 7 warna, ada yang katakan 8 warna, tapi berada dalam keharmonisan, penyatuan yang sangat indah dan sempurna. Dan setiap orang yang melihat warna-warni pelangi ini pasti apa? Terkagum-kagum, menyejukkan mata dan hati, saking hebatnya dan sempurnanya. Inilah gambaran kesempurnaan kemuliaan Tuhan kita. Dan artinya kuasanya yang sempurna itu mampu menolong kita dalam kekurangan kita dan juga dalam keterbatasan setiap kita dalam segala hal yang sepatutnya mendatangkan hukuman dan murka Allah bagi kita. Tetapi melalui perjanjian pelangi kasih Allah, justru kita ditopang, ditolong, dikuatkan, diteguhkan, dan juga didamaikan, bahkan diampuni, agar kita bangkit untuk berkemenangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan tadi secara jelas berkata, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur tampak di awan, maka aku mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah yang memusnahkan segala yang hidup. Betapa dan sekali lagi betapa mengagumkan akan kasih kesabaran Tuhan bagi manusia yang berdosa ini. Busur atau keset yang seharusnya menakutkan karena pasti membinasakan dan juga menghancurkan, telah diganti Allah menjadi anugerah, menjadi kasih karunia Allah. Telah Allah rubah menjadi penebusan dan juga penyelamatan dari Allah yang tersedia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah saudaraku, atau Yesuslah saudaraku, menjadi pelangi kasih yang sempurna, yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat, mengubah hukuman neraka menjadi keselamatan untuk hidup yang kekal. Pelangi kasih tentu tidak hanya mengingatkan Allah yang membuatnya untuk kita, tapi justru lebih mengingatkan setiap kita yang telah ditebusnya, yang telah dikasihinya, untuk apa? Bertobat dan memperbaiki diri. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesalehan dan saling
mengasihi. Teruslah kita praktekkan seperti Nuh, memperhatikan juga melestarikan lingkungan, karena objek Allah juga ada untuk bumi dan seluruh ciptaannya ini. Dan percayalah, sekiranya kita jatuh, Anda lemah, Anda tidak berdaya, kesempurnaan pelangi kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang penuh kuasa itu pasti apa? Pasti meneguhkan, pasti menguatkan, dan juga mengokohkan kita. Karena firman-Nya berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.